Ya, selamat berjumpa kembali kepada para siswa untuk video pembelajaran hari ini. Kita membahas tentang fungsi ilmu sosiologi dalam masyarakat. Kemudian untuk tindak lanjut berikutnya nanti peran sosiologi dalam masyarakat. Di dalam video pertemuan ini tentang fungsi sosiologi dalam masyarakat merupakan satu bentuk kelanjutan dari materi objek kajian sosiologi tentang fenomena sosial dan gejala sosial, ya. Nah, sebenarnya apa fungsi ilmu sosiologi di dalam satu masyarakat, ya? Ada 4 fungsi ilmu sosiologi yang ada di dalam masyarakat, yaitu pertama adalah sosiologi berfungsi sebagai perencanaan sosial, ya, di mana di dalam perencanaan sosial ini memerlukan adanya suatu penataan atau adanya suatu tata laksana di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua sebagai satu proses pembangunan, khususnya di dalam pembangunan sumber daya manusia, karena di sini subjek dari pembangunan adalah manusia itu sendiri dan yang menjalankan hasil-hasil pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi sosiologi untuk memecahkan masalah, ya. Kita tahu bahwa suatu masalah sosial yang ada di suatu masyarakat itu sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan, bahwa setiap manusia, setiap kelompok manusia atau setiap masyarakat selalu memiliki suatu masalah. Nah, inilah fungsi sosiologi di dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, sosiologi memiliki fungsi sebagai penelitian, ya, di mana nanti ilmu sosiologi melakukan kegiatan-kegiatan penelitian masyarakat sebagai objek yang diteliti. Lebih rinci akan saya sampaikan satu persatu, yaitu tentang perencanaan sosial, ya. Maksudnya bagaimana, ya? Sosiologi berfungsi memiliki perencanaan sosial, yaitu sosiologi memahami tentang perkembangan-perkembangan kebudayaan di dalam masyarakat, ya. Jadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain memiliki perkembangan kebudayaan yang berbeda. Antara negara yang satu dengan negara yang lain memiliki budaya yang berbeda. Supaya tidak terjadi benturan, inilah adanya fungsi ilmu sosiologi di dalam merencanakan penataan sosial. Kemudian yang kedua, memahami hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, manusia dengan lingkungan sosialnya, ya. Manusia dengan lingkungan alamnya, bagaimana terwujudnya harmonisasi kehidupan manusia dengan kehidupan alam, keseimbangan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam. Alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia, dan manusia diharapkan bisa memelihara kelangsungan dan kelestarian alam, ya. Dan bagaimana seseorang memahami hubungan dengan lingkungannya atau dengan sosialnya, ya. Bagaimana dia harus bersosialisasi dan bagaimana dia harus ikut terlibat dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, perencanaan sosial di dalam fungsi sosiologi yaitu membentuk spekulasi ilmiah berdasarkan fakta, ya. Jadi di sini memerlukan suatu analisa yang terkait dengan kemungkinan-kemungkinan
yang terjadi yang berdasarkan fakta yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, mengetahui batas-batas perkembangan masyarakat. Masyarakat pertanian dengan masyarakat industri, masyarakat perkotaan dengan masyarakat perdesaan, bagaimana batas-batas perkembangan dan sifat-sifat masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua, sosiologi memiliki fungsi sebagai pembangunan sosial, ya. Apa fungsinya di dalam pembangunan sosial? Ilmu sosiologi ya membuat suatu tahapan-tahapan tertentu di dalam pembangunan. Perlu adanya tahap perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Setelah tahap pelaksanaan selesai, akan mengetahui hasil-hasil pembangunan yang akan dicapai. Nah, bagaimana hasil-hasil yang dicapai itu? Apakah sudah sesuai dengan tujuan dan apakah sudah benar atau tidak? Itulah yang perlu dievaluasi. Jadi di sini fungsi sosiologi berguna untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, sosiologi mendata, mengidentifikasi, ya, hal-hal apa yang diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Itulah sebagai tahap acuan di dalam pengajuan pembangunan yang ada di dalam proses perencanaan sosial. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang diperlukan atau yang diinginkan oleh suatu masyarakat, ya, maka tahap pelaksanaannya, ya, adalah mengimplementasikan atau menerjemahkan di dalam satu distribusi hal-hal apa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, disinilah perlu adanya aktivitas atau kegiatan orang-orang yang ada di dalamnya di dalam mewujudkan perencanaan tadi. Tahap yang ketiga atau yang terakhir, tahap evaluasi, yaitu menganalisis, ya, menelusuri, ya, hasil-hasil yang dicapai apakah memiliki dampak, seandainya ada dampak positifnya apa dan dampak negatifnya apa. Yang ketiga adalah fungsi sosiologi untuk memecahkan masalah sosial. Kita ketahui bahwa suatu masyarakat pasti memiliki suatu permasalahan, ya. Nah, sosiologi di sini melakukan pendekatan secara ilmiah supaya bisa memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat dengan cara memberikan informasi, memberikan data yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang kedua, memberikan analisis ilmiah yang terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam permasalahan sosial. Yang ketiga, memberikan saran, ya, pada stakeholder dalam upaya memecahkan masalah. Seperti sekolah, itu stakeholdernya masyarakat, ya. Nah, jadi apabila ada suatu sekolah memiliki masalah, ya, pasti akan disampaikan oleh suatu masyarakat sebagai stakeholder di dalam mencari pemecahannya, ya. Yang nanti ada beberapa pilihan solusi-solusi yang akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah penelitian sosial. Sosiologi memiliki fungsi dalam penelitian sosial. Bagaimana sosiologi melakukan suatu observasi, ya, melakukan suatu tindakan pengumpulan data dengan cara observasi, dengan cara bisa interview, dengan cara pengumpulan data dengan
eh,